alat bantu, berarti katanya apa sih kalau bisa menggunakan alat bantu? Pertama caranya gampang. Kalian punya peta atau lihat peta yang dulu saya bawa, maka ketika Bu petanya lanjut ya, nanti kalau remedial jumlah itu kayaknya istilahnya apa ya? Ribet banget. Boleh nggak Bu? Saya perkecil petanya 4 kali. Boleh nggak? Boleh nggak kalau kayak gitu? Oke, masih banyak yang sibuk sendiri. Peta yang kemarin saya bawa kemudian kan ya? Nah, kalau misalnya kalian disuruh remedial pakai itu jiplak mau nggak? Gedean. Kalau bidong Bu, nego-nego diperkecil 4 kalinya. Tetap peta nggak? Tetap. Udah kalian cari fotokopi yang segede itu gimana? Tapi ada Bu, ada. Karena memang biasanya orang teknik, kemudian biasanya kalau misalnya kita ngomongin teknik mesin juga, rancang mesin juga pakai kayak gitu, anak arsitektur juga pakai kayak gitu. Jadi intinya katanya fotokopiannya sih ada, cuma tempat-tempat tertentu, nggak fotokopian sembarang. Maka katanya apa? Mau memperbesar, mau memperkecil, maka sama aja. Silakan kalian bawa. Atau kalian ada yang mau bikin contekan geografi, nanti pas lagi ulangan bawa aja buku tulisnya ke tukang fotokopi, bang perkecil 4 kali, jadi berasa kayak punya notes kecil dari umpetin, istilahnya kayak gitu. Tadi fotokopi akhirnya bisa juga melakukan perbesaran ataupun pengecilannya, sama aja sebenarnya, cuma yang kayak kemarin kita yang bahas di jenis-jenis skala, dimana kalau misalnya ada peta kecil kayak gini, misalnya kemudian diperbesar, bang perbesar dong berapa, misalnya 2 kali, kita coba perbesar. Semua yang bentuknya gambar maka akan terlihat tampak lebih besar. Jadi kalau ada tulisan A sama B juga kayak gitu. Kalau di sini skalanya 1:50, maka di sini tulisannya juga tetap 1:50. Nah, ini yang kemarin kita bahas di kelemahan sama kelebihan dari jenis-jenis skala. Dimana kalau misalnya di sini walaupun sudah diperbesar ternyata ada masalah. Yaitu katanya skalanya tulisannya tetap. Jadi tulisan skalanya yang tetap, tulisan skala tetap, karena nggak mungkin tiba-tiba kalian nulis misalnya bab peta kemudian berubah jadi bab SIG, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi yang namanya di fotokopi semuanya tetap, ukuran doang yang berubah gitu. Jadi kalau tulisan skalanya tetap, angkanya adalah 1:50. Tapi secara logika gambarnya sudah diperbesar, kira-kira skalanya harusnya berubah nggak? Tapi katanya apa? Secara hitungan, tetapi secara hitungan katanya apa? Skalanya seharusnya berubah. Diperkecil juga bisa, tinggal cari ke tukang fotokopian maka selesai buat cara kayak gitu. Maka yang kedua, nah yang ini yang saya harus ngirim gift ke kalian. Gift stiker ya maksudnya ya, bukan gift dari. Nah, kita coba kirim teman-teman. Ada alat bantu namanya pantograf. Kelas berapa ya yang saya jelasin pantograf? Yang gambar ini saya sudah pernah kirim enggak? Coba nih lihat tuh. Gambarnya nggak bergerak ya?
itu gambar love-nya cuma permisalan. Tapi intinya gini teman-teman, ada alat namanya pantograf. Ini biasanya kalau buat kita mau ngejiplak peta, tapi ngejiplaknya bukan ngejiplak ukuran asli, tapi mau diperbesar atau mau diperkecil. Maka kenalin alatnya seperti yang saya kirim ke teman-teman. Ini namanya pantograf. Sebenarnya cara kerjanya hampir sama kayak jangka. Cuma kalau jangka kan cuma untuk bikin lingkaran ya. Tapi kalau misalnya ini yang pertama, sebenarnya sama aja. Pertama ada jarum poros di sini. Yang bikin katanya si pantografnya tidak bergeser, tidak bergerak. Sama kan kalau jangka ada jarumnya kan? Nah, sama fungsinya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, di sini ada kalau saya bilang P1 alias pensil pertama. Dan kemudian di sininya ada pensil kedua. Nanti teman-teman boleh searching bentuk aslinya kayak gimana sih untuk P1 P2. Maka kalau dari gambar yang tadi kita lagi lihat bergerak-bergerak itu, maka katanya apa? Kalau misalnya mau perkecil. Kalau perkecil yang hijau ya. Kalau diperkecil, maka gambar aslinya taruh di sini. Misalnya gambar ada orangnya, misalnya. Nah, gambarnya begini, atau gambar love atau gambar apa? Maka gambar kecilnya taruh di sini. Kemudian sisanya katanya gimana? P2-nya nanti kamu siapin kertas yang masih kosong. Kalau misalnya ini lagi gambar barangkali begitu. Jadi tinggal digerakin. Jadi ketika ini ditahan, karena ini jarumnya, kemudian P1-nya tinggal di gerakin sesuai gambar yang kita mau bikin, maka kemudian nanti hasilnya ada di P2. Oke, jadi katanya kalau diperkecil gambar aslinya itu taruh di P1. Tapi nanti katanya kertas kosong atau hasil gambarnya, hasil gambar deh. Hasil gambar itu nanti akan muncul di P2-nya. Gimana kalau misalnya kita mau perkecil? Kalau mau perkecil maka sebaliknya. Berarti bikin lagi gambar pantografnya. Nah, maka kalau kayak gini gimana? Kalau diperbesar. Nah, kalau diperbesar maka yang terjadi sama jarum porosnya ditahan, tapi katanya gambar aslinya sekarang justru ada di bagian ini. Gambar utuhnya di sini. Maka kemudian katanya apa? Kertas kosongnya silahkan taruh di bagian ini. Nah, misal kayak gitu. Karena posisinya lagi gambar di sini, maka dia berdirinya di sini juga. Berarti katanya kalau misalnya kita mau perbesar, gambar asli itu ditaruh di ini P2. Ini P1. Gambar asli ada di P2, sedangkan hasil pengecilan atau hasil gambarnya nanti ada di P1. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, kalau misalnya ditanya kemudian di bagian sini, nanti kalau nggak salah di situ kayak semacam ada ruas juga. Sebenarnya ini mur di mana katanya bagian sini itu dipakai untuk setting berapa kali perbesaran, setting perbesaran ataupun pengecilan. Jadi mau diperbesar berapa kali tergantung di sini. Ada yang dibuat mati juga, jadi nanti pantograf yang ini misalnya buat skala banding 2:5 atau berapa kali perbesaran cuma bisa segitu. Maka ada juga yang udah dimatiin kayak gitu. Cuma biasanya di sini umurnya bisa disetting untuk berapa kali perbesaran atau pengecilan. Kira-kira begitu. Oke. Ada yang mau ditanyain untuk pantograf? Aman? Paling satu lagi, yaitu katanya menggunakan yang namanya perbandingan katanya yang ada di cara fotografis. Fotografis berarti menggunakan foto istilahnya. Menggunakan fotonya gimana Bu Halim? Pernah belajar bab optik di SMP? Belajar IPA? Belajar lensa? Oke. Berarti kalau misalnya dengan cara fotografis, berarti kita ngambilnya cara kerja kamera. Misal kita tingginya rata-rata di 1,5 sampai 1,7 meter. Kira-kira kalau di kamera, apakah ukuran gambarnya segitu? Tidak. Ya, kalau kamera kan udah jelas kecil ya. Berarti gambar kita di kamera itu udah pasti diperkecil. Oke, jadi maksudnya menggunakan cara kerja kamera. Misalnya kemudian Basit sama saya foto, udah jelas di aslinya Basit lebih tinggi. Mungkin nggak kemudian di hasil fotonya jadi saya yang lebih tinggi? Nah, mungkin kan? Pasti katanya proporsional. Basit tinggi ya otomatis di kamera tinggi juga. Ini artinya ternyata kalau cara fotografis itu mempertahankan yang namanya rasio. Pas lagi bahas skala, rasio apa sih artinya?
Rasio apa? Rasio artinya perbandingan, benar. Rasio artinya adalah perbandingan. Skala benar nggak perbandingan? Skala adalah perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya gitu kan? Berarti ini juga katanya main skala. Apa bedanya? Kalau di kamera ketika ngambil gambar, bedanya apa? Bedanya di skala yang ada di fotografis kebanyakan diperkecil. Cuma bisa nggak? Misalnya saya iseng misalnya mau cetak fotonya, Bu, tolong cetak berapa? Cetak pokoknya perbesar 2 kali. Jadi saya tingginya 1,5 jadi 3 meter. Bisa aja nggak? Bisa aja kan? Cetaknya berarti yang diperbesar. Berarti sebenarnya bisa aja skala mau diperkecil, diperbesar juga bisa. Skala benar, fotografis itu rasio perbandingan skala atau versi bahasa Inggrisnya disebutnya sebenarnya adalah scale. Scale apaan? Kalau banyak yang bilang gitu, Bu, scale skala. Enggak, skala itu timbangan. Logonya Libra, ada yang Libra di sini? Apa sih? Ya simpel. Berarti kalau misalnya kita ngomongin timbangan, berarti kan perbandingan ini kan tuas ini yang kemudian akhirnya menjadi perbandingan antara benda A sama benda B. Nah, kalau misalnya di skala akhirnya apa yang diperbandingkan yaitu JP dengan JS kan gitu kan. Nah sama ketika tadi misalnya tinggi saya 1,5 ya kemudian nggak tiba-tiba kemudian berubah jadi lebih tinggi atau lebih pendek. Atau misalnya kemarin kita ngomongin yang namanya kalian bikin pas foto. Kemarin habis bikin kartu pelajar kan? Yuk, ukuran foto di kartu pelajar berapa? Dua kali 3, paling kecil yang kartu pelajar. Cuma 2 kali 3, bukan yang ini RFID ya, beda. Itu agak digedein kalau yang RFID. Tapi kalau yang di kartu pelajar itu rata-rata 2 kali 3. Oke. Nah kalau 2 kali 3 berarti gimana? Berarti kan ini sama aja perbandingan, yaitu 2 banding 3. 2 untuk panjangnya, 3 untuk lebar gitu kan? Sama 2 banding 3. Jadi skala itu artinya berarti timbangan, bukan skala. Cuma konsep perbandingannya ya sama kayak skala. Oke. Ketika kita mau perbesar perkecil gimana Bu Halim? Ukuran pas foto ada apa lagi? Tadi teman-teman bilang 3 kali 4 ya, tapi 3 kali 4 saya simpan deh karena nggak langsung kelipatannya. Selain 3 kali 4 ukuran berapa kali lagi? Berapa? Ukuran pas foto 2 kali 3 paling kecil. 3 kali 4 ya. Paling gede lagi? Berapa? 4 kali 6. Kenapa saya ngambil yang ini? Karena kebetulan perbesarannya 2 kali, benar nggak? Benar? Jadinya 2 kali 3 kemudian 4 kali 6. Ketika panjangnya diperbesar 2 kali, maka lebarnya juga harus diperbesar 2 kali. Ini yang namanya menjaga rasio. Makanya nanti kalau foto kalian cetak antara ukuran 2 kali 3 sama kemudian 4 kali 6, nggak ada ceritanya yang tadinya cabi tiba-tiba jadi tirus, atau yang tirus tiba-tiba jadi bantet gambarnya gitu kan. Karena apa? Karena menjaga rasio. Jadi kalau diperbesar diperkecil, tolong pas fotonya jangan diutak-atik yang gimana-gimana, karena bisa jadi gambarnya jadi nggak proporsional. Jadi sengaja dijaga perbesarannya. Ketika 2 aja diperbesar ke sini, maka sama 3 juga harus diperbesar ke 6. Jadi ingat ketika perbesar perkecil skala menggunakan rasio atau perbandingan, rasionya harus dijaga dengan cara baik panjang mau lebar itu semuanya harus dikali dengan angka yang sama. Masalah yang sering terjadi adalah kalian misalnya sering disuruh bikin misalnya PPT atau disuruh bikin Canva. Suka pengen kan ya belakangnya nggak kosong tapi dikasih background gitu ya, betul nggak? Tapi kalian ambil gambar dari internet, terus fotonya dikopas aja. Ketika ternyata kalian kopas, fotonya cuma segini. Gimana caranya kalian ubah supaya itu jadi background? Ditariknya gimana? Berbesar. Yang sering kalian lakukan adalah kursornya taruh sini, tarik ke sini sampai kelar. Yang ini tarik ke atas, betul? Caranya kayak gini? Pertanyaannya, kalau ke sini ternyata diperbesarnya ternyata 3 kali. Kalau di sini diperbesarnya ternyata 2 kali, jaga rasio nggak kalau kayak gitu? Enggak, gambarnya jadi nggak bagus, jadi bantet. Yang tadinya maksudnya pengen estetik, tapi karena diperbesarnya tidak sesuai rasio,
berarti ngaco. Ini nggak boleh. Ini namanya tidak menjaga rasio. Maka yang benar gimana? Maka yang benar kalau misalnya pengen bikin gambar seperti itu, maka yang terjadi adalah silakan kalau misalnya gambarnya di sini, maka yang terjadi kalau kalian mau memperbesar, tariknya adalah secara diagonal. Karena kalau ditarik secara diagonal, di sini katanya kalau diperbesar 3 kali, maka ke atasnya juga pasti diperbesar 3 kali. Bu, nggak pas sama slide-nya. Ya, iya, nanti kan ada macam-macam ukuran slide kan ya. Kadang ada 9 banding 16 dan segala macamnya. Nah, biasanya kalau nggak salah sudah ada fiturnya di mana gambar secara otomatis jadi background. Jadi dia nanti akan motong sendiri. Jadi bukan nggak mungkin misalnya kalian perbesar 3 gambarnya misalnya 4 kali 6. Kemudian dipaksa ke 9 banding 16. Belum tentu kelipatan kan? Ini kalau dari angkanya aja udah jelas bukan kelipatan. Jadi nanti pasti gambarnya nggak sesuai, ada space yang kosong kalau kita tarik secara diagonal. Tapi sekarang udah ada fiturnya gimana ceritanya sebuah gambar bisa langsung jadi background kayak gitu. Coba ya? Iya. Aman? Jadi ingat, memperbesar secara fotografis harus mempertahankan rasionya. Jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan gambar aslinya. Oke? Udah yang menggunakan metode menggunakan alat selesai? Aman? Jadi aman? Ini metode menggunakan alat. Kalau yang tidak menggunakan alat gimana? Cuma 2 aja. Ini saya hapus. Masih bau cemilan kan ya? Masih bau cemilan kan nih? Saya masih mau hitung-hitungan soalnya. Ini pemanasan aja dulu teori. Metode menggunakan cara yang manual berarti tidak menggunakan alat. Ada 2 cara aja. Yang pertama kemudian adalah menggunakan yang namanya menggunakan grid. Yang kemarin kita udah paham, grid itu adalah kotak atau boleh juga disebut sebagai square method, boleh juga. Caranya gimana? Enaknya sebenarnya saya kasih gambar. Biar coba. Gambar gimana? Kalian harusnya udah belajar ini dari SD. Oh iya, belajar. Coba dilihat lagi. Boleh? Pernah lihat gambar kayak yang saya kirim? Tahu ya, versi fullnya benar. Soalnya kalau saya bikin di depan, karena saya nggak bikin pakai penggaris, pasti kurang cocok. Gimana? Sudah ada gambarnya? Oke, pernah belajar itu? Kalian biasanya nemuin kotak-kotak itu di SD ketika mau ngitung luas satuan. Bisa dikotak-kotakin terus nanti kemudian dilihat berapa kotak yang penuh, kemudian ada berapa kotak yang cuma setengah gitu kan. Nah, kalian cuma ngitung jumlah satuannya doang. Tapi sekarang yang saya lagi pengen coba kasih ke teman-teman adalah ketika teman-teman punya gambar asli, misalnya kalian disuruh memperbesar peta dari atlas rata-rata kecil ya, paling ukuran 4 atau ukuran sebuku kalian sekarang, maka kemudian saya minta tolong perbesar 4 kalinya. Nah, ketika kalian diminta kayak begitu, maka silakan bikin kotak-kotak aja. Kotak-kotaknya berapa? Biar gampang bikin, katanya kotak-kotak di sini sisinya 1. Jadi bikin 1 kali 1 cm. Kan sama ya kalau persegi ya. Nah, ketika mau diperbesar ya udah setting mau diperbesar berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh. Maka kotak yang semula tadinya 1 kali 1 sekarang jadi misalnya 2 kali 2. Berarti bikin kotaknya 2. Dihitung sesuai jumlah ini. Ke sampingnya kebetulan 5, ke bawahnya 5, betul nggak? Betul? Ya. Oke. Gimana ya saya gambarnya? Berarti bikin 2 kali lipatnya. Kalau kalian pakai penggaris maka tinggal bikin katanya 2 kali 2. Ya udah dibikin aja. Berarti langsung bikin 1, 2. Saya juga nggak tahu nih pas apa. Tapi setidaknya sudah jelas
diperbesar lah. Maka yang tinggal teman-teman lakukan adalah ini yang kurang. Kalau bisa pakai penggaris ya. Baik. Berarti katanya gimana? Teman-teman tinggal ngikutin. Berarti kotaknya ada di sebelah mana yang kemudian ada isinya, ada garis merahnya. Kebetulan saya bikinnya trapesium, maka tinggal dihitung aja. 1, 2. Di sini posisinya agak miring sedikit nih saya bikin trapesiumnya. Berarti silakan bikinnya. Kemudian seperti ini. Di sini berhimpitan, berarti lama-lama berhimpitan sih garisnya. Ya udah tinggal diikutin. Oke, makin ke sini makin nempel sama garis ini. Kemudian dari atasnya, berarti tinggal dilanjutin sampai kotak berapa? Ke 3 dari kiri, tapi dari atas nomor 2. Berarti ya udah bikin gini sampai. Nah, jadi akhirnya diikutin aja sesuai dengan apa yang tertulis di bagian sini. Punya saya nggak proporsional nih, kenapa? Karena bisa jadi perbesaran perkecilannya ternyata tidak sesuai. Nah kan lebih salah sedikit. Nah ini yang benar. Jadi nanti gambarnya akan otomatis ngikutin ketika kalian ternyata cuma niatnya adalah menyesuaikan grid. Dan gambarnya kalau diperbesar memang akan lebih kelihatan detail. Misalnya di sini kita nggak melihat ada celah sama sekali, tapi kalau diperbesar di sini akan kelihatan celah. Begitu juga ketika kalian kecil, makanya ada gambar yang Pulau Kalimantan yang diperkecil di kalian juga. Nah itu bisa jadi contoh pengecilan. Itu metode menggunakan grid. Maka yang terakhir tinggal catatan yang kemarin, yaitu yang menggunakan rumusnya ada 3 udah? Gak perlu saya tulis ulang. Menggunakan rumus berarti tinggal lihat catatan yang saya bilang kemarin, simpan penting. Ada rumusnya 3? Ada. Yang diperbesar K per M dikali PSK ada? Ya. Oke, berarti tinggal ditaruh di situ. Ditaruh di terakhir di catatan nomor 5. Berarti habis itu silakan teman-teman boleh. Rumus yang pertama adalah kalau boleh ditulis ulang lagi, maka silakan langkah pertama adalah cari M. Kemudian langkah yang kedua adalah tergantung, kalau cara yang A adalah jika M bilangan bulat. Rumusnya yang mana teman-teman? Yes. Rumus diperbesar adalah PSK PSK. baru sama dengan K per M dikali PSK awal. Awal sama baru ya, bukan A sama B. Nanti kirain saya lagi permisalan wilayah A sama B lagi. Oke. Kemudian kalau diperkecil, PSK baru sama dengan M per K dikali PSK awal. Tapi kalau misal ternyata M-nya bukan bilangan bulat, berarti lawannya adalah bilangan desimal. Caranya adalah PSK baru sama dengan awal ya? Per JP baru. Kali PSK awal. Cara cepat di sini udah dikasih belum? Udah. Cara cepat nyari skala? Udah. Nah, skala sama dengan, coba cari skala rumusnya apa? JP per JS kan? Ya. Dikasih tahu nggak kalau PSK sama dengan JS per JP? Udah ada? Oke, berarti aman. Berarti rumus ini sebenarnya berangkat dari situ. Kalau ada yang enggak, sebenarnya saya bikin rumusnya dari mana sih? Ini saya nggak tahu yang lain belum bibliografi ngerti apa enggak gitu. Tapi sebenarnya cara yang saya lakukan adalah dari rumus PSK. PSK sama dengan JS per JP ya? Cara cepatnya betul nggak? Nah bedanya karena sekali kita punya 2 skala gitu. Jadi ibaratnya, nah kemarin ketika misalnya ini deh, ini jarak A sama B. Jarak A sama B itu adalah daerah Ciputat dengan Pamulang. Pertanyaan yang JS-nya sama nggak? Oke, peta ini balik lagi. Oke, di sini A sama B bisa jadi 2 cm. Di sini A sama B-nya 4 cm. Itu kan jarak peta. Skalanya yang di sini 1:50 ya? Ya.
Di sini harusnya berubah, tapi nggak tahu Bang berapa gitu ya. Kita belum hitung. Tapi yakin ya, yang di sini skalanya berubah ya. Ya. Oke, jarak peta beda, skala beda. Tapi pertanyaannya, dua peta ini kan kebetulan sama-sama menggambarkan A sama B ya. Ya. Oke, berarti misalnya saya ganti A di Ciputat, B-nya Pamulang. Pertanyaannya, jarak sebenarnya antara Ciputat Pamulang kira-kira bakalan sama nggak? Antara peta 1 sama 2? Sama. Kayak misalnya teman-teman punya atlas, ukurannya beda, tapi kan yang diukur sama-sama Indonesia kan? Iya. Berarti jarak sebenarnya harus sama. Oke? Makanya kemudian ketika saya bikin PSK dari misalnya peta yang sudah diperbesar, misalnya yang ini nih, saya mau nyari berapa PSK-nya gitu. Maka yang saya lakukan, ingat JS-nya sama ya. Berarti caranya adalah dari sini JS banding JP, pakai rumus cepat kan? Bedanya kan kita nggak punya JS nih, kita cuma punya JP yang sudah diperbesar, jadinya 4 kan? Iya. Betul. Jadinya 4, berarti saya cuma berarti sampai sini. JS itu dapat dari mana ya? Tinggal lihat yang lengkap di versi peta yang pertama. Yang pertama kebetulan ada JP 2. Rumus JS apa? JP per X. JP per S, yang cara lama, yang cara cepatnya PSK kali JP. Gini kan? Bisa dua cara. Nah, maka dari itu otomatis saya akan nyari dari sini, tapi dari sininya dari peta yang lengkap. Berarti sebenarnya saya nulis dari JP kali PSK. Dari peta yang lengkap, makanya yang di sini A, di sini A. Oke? Makanya dari JPL berapa? Berarti JP dari A berarti 2 kan? Dikali PSK-nya 50 per 4. Maka katanya 100 per 4 atau mau diperkecil boleh. Makanya jawabannya adalah 20. Bu, sebenarnya kita nggak usah pakai ini, benar? Bisa nggak usah pakai ini, bisa pakai satu rumus ini aja. Cuma biasanya dalam kondisi-kondisi panik, apalagi besok ulangannya cuma 1 menit, 1 soal, biasanya perbandingan kayak gini suka kebalik. Yang di atas yang mana? Suka gitu kan ya? Makanya kemudian saya ingetin kalau emang bulat ya udah pakai ini aja. Tapi kalau misalnya angkanya desimal, nah teman-teman harus hafalin yang gini. Aman nyampe situ? Coba penguatan yang kemarin doang, jangan lupa untuk cepatnya, tapi berangkatnya ya sama. Nanti juga akan dapat angkanya, JS-nya sama. Kalau nggak percaya JS-nya sama, tadi kita dibilang adanya JS harus sama. Tadi hasil perhitungan kita kalau di peta 1 katanya kan JP-nya berapa? 2 kan ya? PSK-nya berapa? 50. JP-nya 2, PSK-nya 50. JS-nya berarti ya JP kali PSK 2 kali 50, jawabannya 1. Di peta 2 sudah diperbesar 2 kali ya, berarti JP-nya jadinya 4 kan? PSK-nya tadi hasil kita ngitung dapatnya 25. JP kali PSK 4 kali 25, benar nggak? 25. Oke, pembuktiannya begitu kira-kira. Jadi sebenarnya dari 2 rumus cuma disatuin, diuraiin aja. Oke, udah siap hitung lagi? Kan kita nomor 5 udah selesai. Harusnya nomor 6 dulu teori. Cuma kalau teori saya harus siapin gambar dan segala macamnya, antara dulu aja. Sekarang kita ke nomor 7 dulu. Boleh? Biar sekali hitung-hitungan. Berapa menit lagi jadwalnya? Ini ketutupan itu. Berapa menit lagi? Ibu ketutupan Oke ini. ya. Bismillah. Iya, aku juga video kok. Enggak nunggu penuh aja. Oh, boleh aja. Nanti ya. Kita ke nomor 7 dulu. Kita ngomongin yang namanya peta kontur. Atau peta konturnya itu disebut peta topografi. Coba lihat catatan jenis-jenis peta berdasarkan isi. Lihat catatan. Oke. Kalian dijelasin peta berdasarkan isi, ada peta khusus, ada peta umum, betul? Dikasih contoh nggak yang peta umum? Ada gambarnya nggak kalian? Nggak ada.
Kalau misalnya ternyata mau lihat, nanti boleh saya kirim catatan kelas lain yang sudah saya kasih screenshot gambarnya. Jadi gini teman-teman, kita mundur dulu ke jenis peta berdasarkan isi. Katanya gimana? Pertama itu sebenarnya adanya namanya peta korografi. Peta korografi gimana? Yang suka kalian kata-katain peta buta pas lagi SMP. Suka kesel ya kalau ada soal ternyata ada gambar tapi peta buta. Tahu maksudnya peta buta? Hitam putih. Hitam putih benar, tapi katanya gambarnya ya udah cuma begini doang. Tapi saya gambar cepet aja ya, sketsa. Oke. Misalnya nanti saya tanya kemudian di mana letak daerah penghasil batu bara, gitu kan? Kemudian kegedean tapi gambarnya karena spidolnya tebal jadi pulau-pulau kecilnya kelihatan agak lebih besar. Oke, kalau misal kalian lihat peta yang kayak begini doang, hitam putih doang dan cuma ada garis pulaunya aja, ini disebut peta korografi, peta buta. Makanya suka misalnya guru-guru pas lagi begitu kalian belajar IPS di SMP ditanyain misalnya ada titik A, kemudian ini misalnya titik B, ini titik C. Pertanyaannya nanti sama guru sejarah dibikin di manakah di kota manakah VOC tiba di Indonesia pertama kali. Kan bingung ya mana nyampainya gitu kan. Nah ini peta korografi, sifatnya masih umum, kita cuma bisa ngelihat bentuk pulau, udah nggak ada informasi lain. Makanya kemudian kalian asal kenapa? Karena kayak nggak tahu B ini apaan sih, kota apaan, bahkan mungkin ada yang nggak hafal provinsi di mana letaknya. Yang A apa ya? Tapi A di Papua nih kayaknya nih. Kalau ini kayaknya nggak mungkin ya bisa tiba-tiba nyampe ke Papua misalnya kayak gitu. Karena yang sempat kalian pelajarin kalau di sejarah ada Samudra Pasai, ada Pelabuhan Banten dan segala macamnya, kayaknya lebih ke arah sana deh. Misalnya gitu. Oke. Jadi kita cuma bisa nebak-nebak. Karena kenapa? Isi petanya masih terlalu umum. Nah, gara-gara nggak ada informasi apa-apa yang kemudian bisa kita dapat, makanya disebutnya peta dasar atau peta buta. Maka kemudian coba diimprove, sengaja diganti atau ditambahin sesuatu biar ada info lain yang bisa kita ambil. Maka perkembangannya ada yang namanya peta topografi. Berkembang jadi peta topografi. Tapi peta topografi jarang kalau dibikin se-Indonesia kayak gini. Biasanya dia cuma cuplikan daerah-daerah tertentu. Kenapa? Karena ngasih datanya susah nih. Kenapa? Karena peta topografi kalau dibikinin kalimat adalah katanya peta yang menggunakan alat bantu atau garis bantu berupa garis kontur dan berisi informasi berupa katanya apa? Informasi utamanya tetap tentang tinggi, tapi nanti gara-gara ada informasi tentang ketinggian kita dapat bonus 1, yaitu katanya bonusnya adalah pemiringan. Jadi peta topografi adalah peta biasa, tapi dia dapat data ketinggian sama data pemiringan. Petanya masih dasar banget, masih belum ada warna ini itu dan segala macamnya. Kayak gimana tiba-tiba petanya? Tapi bikin dulu definisi garis kontur. Nah, garis kontur adalah katanya garis bantu yang menghubungkan tempat dengan tinggi yang sama, dengan ketinggian yang sama. Hasilnya, misalnya ini satu peta, di sini ada legendanya. Kalau kalian kayaknya harusnya kemarin dapat deh. Misal saya mau nyari gambar peta yang sekarang lagi ramai ditutup adalah Gunung Gede Pangrango. Jadi kalau Gunung Gede Pangrango itu sebenarnya ada 2 puncak, dia satu gunung tapi 2 puncak, ada puncak gede, ada puncak Pangrango. Maka yang terjadi katanya gimana? Katanya gambarnya nanti akan seperti ini. Misal di sini adalah puncak gedenya, puncak Pangrangonya di sebelah sini. Biasanya titik. Nah nanti katanya saya akan bikin garis
sesuai dari puncak lama-kelamaan turun ya. Nah, tapi sesuai dengan ketinggian yang sama. Berarti nanti ini mungkin begini, nanti mungkin ini agak lebih lebar. Puncaknya ini juga sama. Nah, ketika sudah berhimpitan, maka dia mungkin banget katanya ada dalam lingkaran yang sama selanjutnya. Jadi gambarnya begini doang. Pertanyaannya, dikasih gambar peta biasa aja bingung ya? Dikasih gambar peta begini, tambah bingung nggak? Banget. Bu, ini apa Anda? Ya, peta suatu daerah tapi dikasih garis kontur. Jadi kita fokusnya cuma ke garis kontur. Warna garis konturnya hitam. Jadi ya udah hitam putih doang. Bisa baca nggak? Enggak. Ya. Belum bisa baca karena belum tahu cara bacanya. Saya yakin bukan karena nggak bisa baca. Oke. Tapi dibilangnya katanya apa? Satu garis kontur ini katanya melambangkan atau menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Jadi andai di sini saya ngasih titik, misalnya titiknya ini adalah 2500 mdpl, maka semua garis ini tingginya adalah 2500. Kalau misalnya kemudian saya bikin di sini 3000, maka semua lingkaran yang ini adalah ketinggiannya 3000. Barangkali di sini saya bisa ketebak ini gunungnya tingginya 3500. Oke, kebayang? Jadi pokoknya garis kontur itu garis yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Coba Mama di foto dulu sebelum saya